Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan Wijaksono, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan, dan teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan belajar siang hari ini. Di sini, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Hendariatul Masrurah, NIM 2002-1010-4088, Sylvia Maharanika 2002-1010-4099, Mita Nafatul Rohmah dengan NIM 2002-1010-4101, Haki Sri Alam 2002-1010-4117, Hafiza Nur Adina 2002-1010-4122, dan Febrina Alamanda 2002-1010-4127. Di sini kami akan membawakan materi mengenai pengertian, kebijakan, peran, serta kedudukan profesi keguruan. Untuk materi pertama akan saya sampaikan mengenai pengertian profesi keguruan. Tentu profesi keguruan adalah dua hal yang sudah tidak asing dengan kehidupan kita sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Sedangkan keguruan adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengajaran, metode pendidikan, atau pendidikan. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Latin professus atau bahasa Inggris profession, yang berarti kemampuan atau keahlian dalam pekerjaan. Profesi keguruan adalah jabatan, kedudukan, atau pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk mengajar di lingkungan pendidikan yang membutuhkan keahlian atau kemampuan melalui pendidikan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu tentang kebijakan profesi keguruan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 1, guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia, pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut kebijakan, guru profesional memiliki panggilan jiwa yang idealisme, mampu meningkatkan mutu pendidikan, memiliki kualifikasi akademi, memiliki kompetensi sesuai tugasnya, tanggung jawab profesional, penghasilan sesuai prestasi, mampu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan, jaminan perlindungan hukum, dan memiliki organisasi profesi. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Sylvie. Saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ciri-ciri guru sebagai profesi. Ada 8 ciri-ciri. Yang pertama, adanya komitmen. Adanya komitmen dari para guru berarti bahwa jabatan itu mengharuskan pengikutnya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan lebih daripada mencari keuntungan diri sendiri. Yang kedua, mengikuti persiapan profesional dalam jangka waktu tertentu. Suatu profesi mensyaratkan orangnya mengikuti persiapan profesional dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, selalu menambah pengetahuan agar terus-menerus berkembang dalam jabatannya. Yang keempat, memiliki kode etik jabatan. Yang kelima, memiliki kemampuan intelektual. Yang keenam, selalu ingin belajar terus-menerus mengenai bidang keahlian yang ditekuni. Yang ketujuh, menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Yang kedelapan, memandang jabatan sebagai suatu karir hidup. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 7, mengamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru
diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Di samping itu, menurut pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berdasarkan pendapat dari Abdul Majid, tahun 2011 mengungkapkan terdapat beberapa indikator pengembangan profesi guru, yaitu yang pertama, mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesionalisme melalui berbagai kegiatan ilmiah. Yang kedua, mengembangkan berbagai model pembelajaran. Yang ketiga, menulis karya ilmiah. Yang keempat, membuat alat peraga atau media. Yang kelima, mengikuti pendidikan kualifikasi. Yang keenam, mengikuti pengembangan kurikulum. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada pemateri kedua, yaitu Sylvia Maharani. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Mita Nafatul Rohmah. Saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang peran profesi keguruan. Guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Peran guru ialah rangkaian tindakan atau tingkah laku yang dimiliki seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru merupakan faktor dominan yang penting dalam menciptakan suatu tujuan dan pembelajaran, dan suatu pembelajaran pendidikan. Guru harus memikirkan dengan serius dan membuat perencanaan secara seksama dan meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas pengajaran. Peran guru menurut B.J. Habibie tahun 2009 bahwa peran seorang guru sangat penting, terutama pada tingkat dasar dan juga menengah. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik sebagai tanggapan atas hubungan timbal balik yang terjadi di lingkungan pendidikan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam proses ini, guru memainkan banyak peran. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang berkesan. Guru bertugas dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual, emosional, fisikal, intelektual, dan maupun aspek lainnya. Jika diidentifikasi dari filosofi pendidikan Indonesia yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarso Tut Wuri Handayani. Maka peran guru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, yaitu sebagai role model, di mana guru memberikan teladan kepada siswanya karena tugas guru yaitu menjadi pemimpin siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian Ing Madya Mangunkarso, yaitu guru sebagai motor penggerak, di mana guru harus menjadi penggerak peradaban kepada siswanya dengan cara mengarahkan siswa untuk melakukan yang benar. Kemudian Tut Wuri Handayani, yaitu guru sebagai motivator, di mana guru harus mampu memberikan semangat kepada siswanya untuk menghadapi setiap masalah dan mempelajari nilai-nilai kehidupan. Tugas kemanusiaan adalah salah satu tanggung jawab guru. Dalam hal ini tidak bisa guru abaikan karena guru harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial. Guru juga harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada siswanya. Dalam bidang kemasyarakatan, tugas guru
adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang berpedomankan Pancasila. Oleh sebab itu, tanggung jawab guru tidak sebatas dinding sekolah, tetapi juga meliputi penghubung sekolah dan juga masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada pemateri ketiga, Saudari Mitan Nafatul. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Haki Sri Alam. Saya persilahkan. Baik, saya akan mempresentasikan peranan yang harus dijalankan guru sebagai pendidik. Yang pertama, konektor. Seorang guru harus dapat membedakan nilai yang baik dan yang buruk. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat terhadap siswa dibutuhkan dalam hal ini. Semua nilai yang baik harus dipertahankan, kalau bisa dikembangkan, dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari peserta didik. Yang kedua, inspirator. Guru dapat memberikan arahan yang baik untuk memberikan pembelajaran peserta didik dan dapat memberikan petunjuk bagaimana belajar yang baik. Yang ketiga yaitu informan. Guru memberikan informasi mengenai perkembangan iptek yang tepat dan menjadikan informan yang baik dengan menguasai bahasa, juga bahan yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang keempat yaitu organisator. Mengelola proses pembelajaran seperti menyusun tata tertib sekolah, menyusun kegiatan akademik, menyusun rencana pembelajaran, dan sebagainya. Yang terorganisir sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, memberikan yaitu menjadi motivator. Memberikan motivasi yang mampu mendorong peserta didik agar aktif dalam kegiatan belajar dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Yang keenam, menjadikan pemrakarsa IDD kemajuan dalam pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman dan mampu mengembangkan iklim belajar di sekolah. Yang ketujuh, yaitu sebagai fasilitator, memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dengan cara mengelola sumber daya yang tersedia dan merancang desain pembelajaran yang mengatur peserta atau peran siswa. Yang kedelapan yaitu sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, kita menjadikan peserta didik menjadi manusia yang lebih cakap atau lebih berpikir secara kritis. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Haki Sri Alam. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri Hafiza Nur Adina. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator, saya akan melanjutkan presentasi mengenai peranan yang harus dijalankan guru sebagai pendidik, yaitu ada sebagai demonstrator. Dalam pembelajaran, tidak semua bahan pelajaran dapat dipahami peserta didik. Ketika ada pelajaran yang sulit dipahami peserta didik, maka guru harus kreatif untuk menunjukkan langsung kepada peserta didik apa yang harus dipelajari. Karena itu, guru harus mampu mendemonstrasikan bahan pelajaran kepada peserta didik, sehingga menarik minat dan memudahkan peserta didik dalam memahami pelajarannya. Selanjutnya, sebagai pengelola kelas. Guru juga harus mampu mengelola kelas dengan baik, karena kelas menjadi tempat dalam proses pembelajaran, semua peserta didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Karena itu, guru harus mampu menciptakan kelas yang kondusif, karena sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Pengelolaan kelas dimaksudkan agar peserta didik betah tinggal di dalam kelas dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajarnya. Selanjutnya, mediator. Guru hendaknya menghindarkan siswa agar tidak saling bertentangan antara dua atau lebih kelompok, atau juga antar siswa di dalam kelas. Guru harus mampu menjadi penengah yang baik dalam proses pembelajaran
dengan memahami bagaimana peserta didik berinteraksi dan merespon suatu keadaan. Selanjutnya, supervisor. Guru harus membuktikan kemampuannya untuk memberikan solusi alternatif pada masalah yang diberikan. Yang terakhir, ada evaluator. Guru mengukur proses keberhasilan belajar siswa dan memberikan penilaian tentang berhasil atau tidaknya siswa dalam mencapai proses pembelajaran. Penilaian yang dilakukan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, peran guru juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1. Yang pertama ialah guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru tentunya memiliki tugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pelatihan dan juga bimbingan, serta pengabdian kepada masyarakat. Adapun pengertian mendidik, yaitu kegiatan untuk mengembangkan pandangan, sikap, serta keterampilan hidup pada diri seseorang. Yang kedua, guru sebagai pembimbing. Sebisa mungkin, guru membimbing peserta didik untuk menemukan potensi yang dimiliki agar tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik ke depannya. Guru juga dituntut untuk mampu mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, melakukan diagnosa, serta membantu memecahkan masalahnya. Yang ketiga, guru sebagai pelatih. Pendidikan dan pembelajaran memerlukan bantuan keterampilan baik intelektual, sikap, ataupun motorik. Supaya peserta didik memiliki pola pikir kritis, maka harus mengalami banyak latihan yang konsisten. Pelatihan juga dibutuhkan dalam membimbing untuk memperdalam pemahaman dan teori yang telah disampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri Hafizah Nur Adina. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri Febrina Alamanda. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu kedudukan profesi keguruan. Kedudukan seorang guru di Indonesia, yaitu sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional adalah menjalankan sistem pendidikan nasional dan mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara. Menurut Hall, seorang guru profesional harus memiliki hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, landasan pengetahuan yang kuat. Yang kedua, berdasarkan kompetensi individual. Yang ketiga, memiliki sistem seleksi dan sertifikasi. Yang keempat, ada kerjasama dan kompetensi yang sehat antar sejawat. Yang kelima, adanya kesadaran profesional yang tinggi. Yang keenam, memiliki prinsip-prinsip etik. Yang ketujuh, memiliki sistem sanksi profesi. Yang kedelapan, adanya militansi individual. Yang kesembilan, memiliki organisasi profesi. Seorang guru dalam kehidupan bernegara sejak dahulu, guru tidak dapat tergantikan oleh faktor apapun. Karena bahwasanya hanya guru yang mampu menjadi posisi strategis dalam pemberdayaan negara dan kegiatan belajar mengajar. Guru menjadi salah satu penentu keunggulan pendidikan karena bertatap muka langsung dengan siswa di ruang belajar dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus diberi kesempatan yang layak agar ia dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Guru profesional dituntut memiliki kompetensi-kompetensi khusus yang meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Saya persilakan untuk teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Fadiatul Bariroh.
Untuk pertanyaannya akan kami tampung, jadi silakan teman-teman untuk bertanya terlebih dahulu. Terima kasih. Mohon maaf izin bertanya. Baik, silakan. Oke. Baik, saya Margareta Mitiarawati, NIM 2021011041008. Pada slide ke-7, itu kan sudah diuraikan mengenai indikator pengembangan profesi guru. Salah satunya mampu mengembangkan berbagai model pembelajaran. Menurut kelompok presenter, inovasi model pembelajaran seperti apa yang dapat diterapkan di masa pandemi seperti saat ini? Mengingat proses pembelajaran secara daring terkesan kurang efektif dikarenakan beberapa hal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sesi yang pertama saya tutup terlebih dahulu. Izinkan kami untuk berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan dari Lintang Safitri akan dijawab oleh Hafiza Nur Adina. Kepada Hafiza, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Lintang. Peran guru sebagai organisator dan pengelola kelas untuk menciptakan kelas yang kondusif itu seperti apa? Untuk menciptakan suasana kondusif dalam belajar, yaitu dengan cara membuat keadaan pembelajaran sehening mungkin. Jadi yang diizinkan untuk membuka suara, yaitu ketika seseorang berbicara. Selain itu, setiap masing-masing individu juga dipersilahkan berbicara dengan tidak menyela pembicaraan. Sedangkan untuk memonitoring para siswa dapat dilakukan dengan cara siswa diwajibkan untuk bertanya lebih aktif pada saat diskusi dan untuk melakukan absen secara berkala untuk mengetahui sejauh apa keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu juga dengan cara membuat model pembelajaran yang memungkinkan seperti dilakukan saat ini, seperti presentasi, jadi bisa dilakukan dari jarak jauh dimanapun dan kapanpun. Sehingga semua terlibat antara pendidik dengan peserta didik. Seperti itu, Saudara Lintang, apakah jawaban saya dapat diterima? Baik, terima kasih Saudara Biza. Sama-sama. Untuk pertanyaan dari Margareta Maitiarawati akan disampaikan jawabannya oleh Saudara Hagi. Saya persilakan Saudara Hagi. Baik, pertanyaan dari Margareta tadi yaitu bagaimana model pembelajaran inovasi yang dapat diterapkan di masa pandemi seperti ini.
Menurut saya pembelajaran yang inovatif ialah penggabungan pembelajaran dengan sebuah aplikasi menggunakan teknologi atau menggunakan game-game ringan yang masih menyangkut materi pembelajaran. Seperti pembelajaran menggunakan simulasi PET atau lebih gampangnya melakukan percobaan yang menyenangkan, seperti mengkombinasi materi matematika dengan menggunakan aplikasi digital, menggunakan YouTube sebagai metode pembelajaran, seperti untuk praktikum yaitu seperti pembuktian asam basa bahwa balon dapat berkembang melalui percobaan tersebut. Dan praktikum seperti pembuatan es krim. Jadi setiap siswa mampu memahami bukan hanya melalui teori saja, melainkan siswa tidak hanya menghafal tetapi memahami materi tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka dapat mengingat dan tidak hanya dihafal. Bagaimana Saudara Margareta, apakah ada sanggahan? Oke, sudah cukup untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudari Fadiatul Bairiroh yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan agar menjadi role model sebaik mungkin bagi peserta didik. Serta apakah ada kemungkinan jika seseorang pendidik tidak dapat menjadi role model yang baik bagi peserta didiknya. Nah, role model seorang pendidik untuk peserta didiknya yaitu dapat dilakukan seperti hal-hal positif, baik sikap, perilaku, maupun perkataan yang kita lakukan. Seperti cara kita berpakaian, cara kita berbicara, semua hal itu pastinya akan dicontoh oleh peserta didik kita. Ya, pokoknya hal-hal positif yang kita lakukan, semuanya itu pasti akan menjadi contoh. Karena seorang guru itu, saya pernah dikatakan oleh guru saya, guru itu seperti artis bagi siswa-siswanya. Jadi apapun yang dilakukan guru, pasti akan ditirukan oleh para siswanya. Selanjutnya, apakah ada kemungkinan jika seorang guru bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi contoh role model yang baik? Tentu saja, semua orang itu kan bukan sempurna ya, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi, kemungkinan buruk mesti ada. Contohnya semisal, kita membuang sampah sembarangan. Nah, pada saat itu, kemungkinan kita kan sudah menjadi seorang guru. Saat kita membuang sampah sembarangan, lalu kita melihat murid kita melakukan hal yang sama. Lalu kita mengatakan, nak, kamu melakukan hal itu kurang baik. Jelasnya mereka juga tidak akan mendengarkan, karena kita juga melakukannya. Mungkin seperti itu. Bagaimana Mbak Barir? Ya, sudah cukup atas penjelasannya. Terima kasih, Handariatul. Oke, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Aprilia yang akan dijawab oleh Saudari Silvi. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Nadia. Dalam teori Abdul Majid tentang pengembangan profesi guru tertera mengikuti pendidikan kualifikasi. Pendidikan kualifikasi tersebut mencakup apa? Di sini saya akan menjelaskan dulu kualifikasi pendidikan
Guru adalah jenjang atau strata pendidikan khusus yang harus ditempuh sebagai persyaratan untuk memperoleh suatu keahlian atau kemampuan guna menduduki jabatan sebagai guru. Nah, kualifikasi pendidikan ini berhubungan erat dengan kinerja guru dalam mengemban peran sebagai agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran, guru memiliki peran sentral dan strategis sebagai fasilitator, motivator, pengacu, perekayasa, pembelajaran, dan memberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Dan semua ini dapat dimiliki oleh guru ketika yang bersangkutan selalu berupaya meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Seperti itu, Aprilia. Bagaimana Mbak April, apakah ada sanggahan? Jadi seperti itu intinya mencakup peran guru itu aja sebagai fasilitator ataupun yang pemberi materi untuk peserta didik. Bisa diulangi, April? Suaranya terputus-putus. Jadi pendidikan kualifikasi itu kita jadi seorang guru yang sebagai motivasi seorang peserta didik dan pemberi materi kepada peserta didik. Itu hanya peran kita kan ya? Iya, benar. Tapi nanti gini, setiap jenjang pendidikan itu punya kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda. Saya kasih contoh satu ya, kayak guru SMA gitu. Itu harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana S1. Jadi setiap jenjang pendidikan tuh beda-beda kualifikasi pendidikannya. Apakah cukup jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya dan kelompok. Nah, sama-sama Nadia. Untuk pertanyaan dari Widya akan dijelaskan oleh Saudari Manda. Kepada Saudari Febrina Lamanda, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat dilakukan seorang guru agar dapat mengembangkan kualifikasi akademik? Sebagai seorang pelaksana pendidikan, guru harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan kompetensi agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, untuk meningkatkan profesionalisme guru tersebut, maka pemerintah menyediakan beberapa macam model peningkatan kualifikasi akademik, seperti model tugas belajar, model izin belajar, model akreditasi dengan metode belajar jarak jauh, dan metode secara berkala. Seperti itu. Bagaimana Widya? Apakah cukup jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dari Saudari Prihatining Intan yang akan dijawab oleh Saudari pemateri Mita Nafatul. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Prihatining. Bagaimana strategi seorang guru untuk meningkatkan profesionalismenya? Sederhananya, strategi guru dalam meningkatkan profesionalnya yaitu yang pertama dengan menguasai materi, struktur, konsep, dan juga pola pikir keilmuan yang mendukung pada mata pelajaran yang diampu. Kemudian, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Kemudian juga mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, terus mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Dan apakah guru dalam mengajar harus mempertimbangkan standar isi?
Ya, karena di dalam standar isi ini mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selain itu, adanya beban belajar bagi peserta didik dan merupakan panduan penyusunan kurikulum di tingkat satuan pendidikan serta dilengkapinya kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sudah. Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok ini sesi tanya jawab juga sudah selesai. Dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan dan kami sampaikan dari sesi diskusi tanya jawab. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.